Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran di mana saja Anda berada yang kami hormati. Seperti biasa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca kitab Al-Qawaidul Asasiyah, marilah kita baca dulu Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para nabi, para rasul, dan juga para pengikut mereka yang mukmin pada mereka, dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, atba' tabi'in, para ulama, al-auliya, as-solihin, dan juga kepada khususnya kepada mu'alif pengarang kitab ini, guru saya Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan juga guru kita semuanya, dan juga pendahulu-pendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan juga semoga sir-sir ataupun rahasia-rahasia kembali kepada kita semuanya, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Ala diniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca yaitu etika baca Al-Quran atau adabu tilawatil Quran, mana kita kemarin terakhir sampai pada cara baca, ya, disunatkan tartil di dalam baca Al-Quran. Wa yusannut tartilu fi qiraatil Quran. Jadi disunatkan tartil. Istilah tartil, Sayyidina Ali ketika ditanya apa namanya tartil, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tartil itu adalah membaguskan bacaan dan mengerti tentang waqaf-waqafnya. Di dalam perkembangannya, para ulama ternyata membagi cara membaca atau tempo bacaannya itu ternyata ada yang bagi 3. Tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadr. Tahqiq temponya yang paling lama, kemudian sedang agak lama, kemudian agak cepat. Ada pula yang membagi tartil, tadwir, hadr. Tidak ada tahqiq. Jadi cara temponya itu tetap dibagi 3, pelan, tapi dengan bahasanya tartil, ya. Kemudian tadwir, di bawahnya tartil, ya, kemudian hadr. Ada yang bagi 4.
tahqiq, tartil, tadwir, hadr. Dari rangkaian semuanya itu, istilah-istilah tentang tempo tadi semuanya sudah tercakup dalam bahasa tartil di dalam definisi yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Baik kita bacanya secara hadr, secara tadwir, secara tahqiq, ataupun menurut istilah dalam tempo tartil, itu ketika tajwidnya itu kena, waqafnya juga kena, maka itu semuanya dalam lingkup tartil di dalam bahasa Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tinggal peningkatan. Tiap tartil itu ternyata ada peningkatannya, ditingkatkan kualitas bacaannya. Rasul sendiri diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, dan tartikanlah wahai Muhammad tartila seoptimal mungkin, dengan tartil yang seoptimal mungkin. Makanya diceritakan di dalam suatu hadis au kama qol, besok ada seseorang yang salah masuk di surga. Dia mengira surganya itu sudah tinggi dan sudah layak baginya. Ternyata para malaikat mengatakan, kamu bukan di sini, surgamu masih tinggi lagi. Masih tingkatannya bukan di sini, tingkatannya masih di atasnya lagi, tingkatan lagi. Ya. Naik terus sebagaimana engkau meningkatkan kualitas tartil ketika membacakan Al-Quran. Semoga kita semuanya ahli tajwid dan juga ahli tartil dalam arti praktek bacaannya, tajwidnya benar, menjaga huruf-hurufnya dan waqafnya benar, dan juga kita tingkatkan lagi kualitas tartil kita sehingga kita semuanya termasuk ahlul jannah yang disebutkan di dalam hadis tadi, tingkatan yang tinggi bagi orang-orang yang mentartilkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dari riwayat Ummu Salamah dalam pertemuan yang lalu dikatakan bahwasanya beliau mensifati cara baca Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu qiraatun mufassarah harfan-harfan. Bacaan yang jelas tiap huruf-hurufnya, mufassarah yang telah jelas harfan-harfan tiap huruf-hurufnya. Ini Ummul Mukminin Ummu Salamah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati bagaimana sih cara bacanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensifati begitu. Tiap hurufnya jelas di dalam baca Al-Quran. Di dalam riwayat Bukhari dalam pertemuan yang lalu dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, saat beliau ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kanat maddan. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qiraatnya adalah maddan, panjang, dipanjangkan. Tidak langsung, ya, tidak lurus begitu saja, tapi dipanjangkan. Dijelaskan kemudian, tsumma qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Yumiddullah, memanjangkan Allahnya. Wa yumiddur rahman, memanjangkan Rahmannya. Wa yumiddur rahim, memanjangkan rahimnya, ya, memanjangkan rahimnya. Jadi ketika ada mad, dibaca mad, ya, madnya juga tingkat-tingkatan. Ada mad asli, ada mad farai.
Kalau 2 alif ya, kalau dibaca 1 alif 2 harokat, baca 1 alif 2 harokat. Giliran bacaan yang harus 6, ya harus 6, tidak lebih. Wa fi sahihain, dan dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna rajulan qala lahu, bahwasannya ada seorang laki-laki menceritakan pada sahabat Abdullah bin Umar, inni aqra'ul mufassala fi raq'atin wahidah, saya membaca seluruh mufassal 1 rakaat. Mufassal itu dari mana mufassal itu? Mufassal itu dari surat Hujurat sampai akhir Quran. Ada yang bilang dari surat Qaf sampai An-Nas 1 rakaat. Faqala, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bilang, hadzan kahadhish syi'r, bacanya itu cepat kayak cepatnya baca syair. Inna qauman yaqra'unal Qur'an, sesungguhnya ada orang-orang, suatu kaum, mereka itu baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, yang Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, tak melewati leher mereka, cuma di sini saja dibaca, tidak sampai kepada hatinya, cuma di lisan paling masuk sampai tenggorokan saja. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa', tetapi jika Al-Quran itu tidak hanya cuma sampai di leher saja, tapi masuk menghunjam dalam hati, farasakha, kemudian menempel, nancap, fihi dalam arti nafa'a, maka Quran itu bermanfaat. Ini pesan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau baca itu jangan cepat-cepat, maksudnya gitu, tapi usahakan nancep di hati. Wa akhrajal Ajuri fi hamalatil Quran, Imam Ajuri menyebutkan di dalam kitab Hamalatul Quran, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beda dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Mas'ud belum Islam. Tapi Umar bin Khattab, Amr bin As, Abbas bin Abdul Muttalib, mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disunatkan secara hadis at-taraddu'an. Jadi bahasa hadis itu kalau sahabat yang dibaca maka baca radhiyallahu anhu. Kalau di bawahnya sahabat rahimahullah. Ini istilah yang dipakai ahli hadis. Apakah enggak boleh kemudian bapak kita sendiri radhiyallahu anhu? Ya boleh. Ya, boleh.
Guru kita sendiri radhiyallahu an boleh. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an boleh. Ini istilah yang dipakai untuk di dalam ilmu hadis itu untuk membedakan sahabat itu menggunakan pakai at-taraddu'an radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, la tunsiruhu nasrad daqal. Janganlah engkau membaca cepat seperti rontoknya kurma. Nasr itu kan prosa, beda dengan saja. La tunsiruhu artinya janganlah engkau membaca Al-Quran itu kamu baca cepat. La tunsiruhu, jangan kau nasrkan Quran itu cepat. Nasrad daqal seperti cepat rontoknya suaranya kurma yang jelek. Jadi begini, tahu kurma enggak? Kurma itu ketika sudah menguning, masih di atas. Itu kan banyak, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan. Seomyok begini. Satu tangkainya itu ada yang bagus, ada yang jelek. Kemudian dirontokkan begini untuk membedakan mana yang dakol dan yang bagus, kemudian dioyak begini. Nah ketika turun, itu kan ada suaranya, krotok, 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 krotok. Nah, cepat. Ibnu Mas'ud bilang, la tunsiruhu kanasrid, la tunsiruhu nasrad daqal. Janganlah kau baca Al-Quran itu cepat seperti rontoknya itu, cepat suaranya itu. Ya bahasanya kita jangan kayak orang kumur begitu ya, atau kayak orang ngecapi makan kurma kemudian ya maaf cepat, jangan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Wala tuhidzuhu hadza syi'r. Janganlah engkau cepatkan seperti engkau baca syair. Jadi kelihatannya ya orang Arab dulu itu kalau baca syair, kan syairnya itu panjang. Kita lihat mu'alaqat itu ya. Syair-syair jahiliyah itu kan panjang-panjang. Jadi mereka itu banyak menghafal ya karena dianggap yang paling bagus saat itu di antara syair-syair yang ada pada zamannya. Ya kemudian mereka itu menulis dan dihafal. Jadi kalau dibaca itu ya cepat. Abdullah bin Mas'ud bilang jangan seperti baca syair cepat begitu. Terus bagaimana? Abdullah bin Mas'ud meneruskan, qifu 'inda ajaibihi. Tapi qifu, berhentilah renungkan 'inda ajaibihi ya pada keindahan-keindahannya. Hal-hal yang menakjubkan banyak. Ketika cerita tentang alam, penciptaan manusia, kemudian bercerita tentang keindahan-keindahan bintang gemintang sebagai perhiasan untuk bumi kita ini. Kemudian bercerita misalnya
tentang meteor, hujan meteor banyaknya itu rujuman lisyayatin, lemparan untuk setan-setan. Berhenti di situ. Angan-angan. Waharriku bihil qulub. Dan gerakanlah hati-hati kalian itu bihi dengan Quran. Jadi tadabbur sudah bukan hanya makna saja, tasawur ada, pemahaman ada, kemudian dihunjamkan di hati akan kebesaran penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iradahnya, kekuasaannya untuk menggerakkan alam semacam itu. Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah. Janganlah yang dipikirkan itu atau yang dipentingkan itu, ya, yang dipikirkan salah satu dari kalian itu adalah akhir surat. Kapan sih selesainya surat ini? Baca Al-Baqarah, contoh Alif Lam Mim, juz 1 sampai juz 3. Begitu membaca baru Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dipikir kapan ini selesainya ini? Jangan dinikmati maknanya ketika melewati ayat-ayat ataupun mafatihus suwar semacam tadi. Dalam hati kita nggak tahu, Allahu a'lamu bimuradi. Ketika mengatakan Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, Masya Allah, dikembalikan pada diri kita. Apakah saya ini sudah menjadikan Quran itu sebagai hudan? Loh, kalau belum, ada larangan-larangan sering diterabas, sering dilanggar, perintah-perintahnya tidak dikerjakan seoptimal mungkin, atau bahkan belum dikerjakan. Dikembalikan pada kita, berarti saya ini belum termasuk muttaqin. Kenapa? Karena belum menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Bukan hanya ataupun yang dipentingkan, yang dipikirkan itu kapan selesai titik surahnya. Apalagi baru baca kapan khatamnya. Baru juz 1 yang dipikirkan itu kira-kira kapan juz 30-nya. Kemudian baca secara cepat. Ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Qala fi Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan di dalam Syarah Muhadzab. Jadi Imam Nawawi punya kitab namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau belum sempat menghatamkan, kemudian meninggal. Menyebutkan wattafaqu ala karahatil ifrati fil isra. Semua para ulama sepakat atas kemakruhan bacaan yang terlalu cepat. Qalu, para ulama mengatakan wa qiraatu juz'in bitartilin afdalu min qiraati juz'aini fi qadri dzalika zaman bila tartilin. Membaca satu juz saja tapi bacanya dengan tartil itu lebih utama dari bacaan 2 juz dalam tempo yang sama
Bila tartilin dengan tanpa tartil. Nah ini tartil ini kembali nantinya pada tempo tadi itu. Ya pada tempo. Kalau mentajwidkan huruf wajib. Di dalam pertemuan yang awal kita sudah tahu, malam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dosa. Tidak membaguskan bacaannya. Di dalam membacanya, dalam membaguskan itu ternyata ada bacaan tahqiq, ada bacaan tartil, ada bacaan tadwir, ada bacaan hadar. Nah, tartil di sini adalah bacaannya yang dimaksud Imam Nawawi adalah perlahan, baik itu setingkat tahqiq ataupun di bawahnya tahqiq, pelan-pelan. Itu bacanya misalnya satu juz itu seumpama dengan tahqiq atau dengan tartil itu 1 jam. Itu lebih afdol daripada baca 2 juz 1 jam. Paham ya? Ya. Tapi kalau dipahami bahwasanya tartil itu adalah dengan ta'rif yang ada, hadr cepat juga tartil, ya. Kemudian tadwir sedang-sedang tartil, tahqiq juga tartil. Maka bacaannya di sini yang dimaksud tartil ini, kalau tidak membaca tartil ya berarti artinya kalau tidak sesuai dengan tajwid. Ada orang baca Al-Quran tanpa tajwid. Nah ini ulama ahli qiraat mengatakan tajwid itu wajib, ya wajib. Sebab ada yang mengatakan tidak wajib baca tajwid itu. Nah ini beda lagi ya. Saya ulangi, para ulama tadi mengatakan baca 1 juz dengan tartil, bacaan yang optimal itu lebih utama daripada bacaan 2 juz yang tanpa bacaan tartil dengan tempo yang sama. Qalu, mereka menjawab, mereka mengatakan wastihbabut tartil lidadabbur. Dan disunahkannya baca tartil itu agar bisa tadabbur, agar mampu kita ini untuk tadabbur atau li'ajl, ya. Li'ajli tadabburi. Kenapa bacaan tartil? Kalau bacaan tartil itu pelan, nah ini maksud berarti pelan adalah agar mampu untuk tadabbur. Ya tadi itu, memikirkan ayat-ayatnya. Dan tadabbur itu perlu latihan, perlu banyak baca. Jadi komentar-komentar tafsir para ulama. Ngerti juga manteknya, ngerti juga tentang sastranya. Badi', ya, juga mengerti. Wali'annahu aqrabu ilal ijlali wat tauqir. Karena dengan tadabbur itu lebih mendekatkan diri, ya, pada pengagungan dan tauqir. Ya, tauqir sama maknanya dengan pengagungan. Karena dengan bacaan tartil, ya, kemudian pelan-pelan itu lebih mendekati pada pengagungan terhadap Al-Qur'an. Wa asyadu ta'tsiran fil qalb, dengan bacaan tartil tadi ini sangat membekas di dalam hati. Tartil disertai dengan tadabbur. Waqtulifa, dan diperselisihkan
Halil afdalut tartilu wa qillatul qiraah awis sur'atu ma'a kasratiha. Yang afdol itu bacaan tartil dalam arti tempo, pelan-pelan, tapi secara kuantitas jumlahnya, juz-juzannya itu cuma sedikit, atau cepat. Ya, cepat otomatis juz-juznya nantinya dapat banyak. Maka kasratiha. Mana yang afdol? Nah ini kan para ulama sampai di situ pendapatnya itu. Yang bagus sekarang gini, yang bagus itu pelan-pelan tapi sedikit ataupun banyak, otomatis hurufnya banyak. Wa ahsana ba'du a'immatina, dan kemudian sebagian dari imam kita ahli qiraat atau para ahli hukum ketika ditanya tentang paling afdal menjawab dengan bagus, faqala, beliau menjawab, inna thawaba qiraatit tartil ajallu qadron, bahwasannya pahalanya membaca dengan tartil itu lebih agung derajatnya. Wa thawabul kasroh aktsaru adadan, pahalanya membaca dengan cepat tapi ya dengan hadar, ya misalnya dapat banyak, itu aktsaru adadan, secara bilangan itu lebih banyak. Li'anna bi kulli harfin 10 hasanat, karena tiap hurufnya itu adalah 10 kebaikan, 10 pahala yang sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama tetap aja ya ketika ada perbedaan ya udahlah, yang enak kompromi aja, ya dikompromikan aja. Ya kalau senang pas cepat ya udahlah dapat pahala banyak, tapi ketika menikmati bacaannya itu kemudian mampu untuk bertadabbur, baca saja dibaca dengan tartil, maka dikatakan itu adalah ajallu qadron, lebih agung derajatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya nantinya derajatnya orang mentartilkan Al-Qur'an adalah tinggi dan disuruh naik terus. Sebagaimana ketika berusaha mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Wafil Burhan Lizzarkashi, disebutkan di dalam kitab Al-Burhan karya Imam Zarkashi. Beliau menyebutkan kamalut tartil tafkhimu al-fadhihi wal ibanatu an hurufihi wa alla yudghima harfun fi harfin. Kesempurnaan tartil itu adalah tafkhimu al-fadhihi, menyempurnakan lafaz-lafaznya. Wal ibanatu an hurufihi, menjelaskan. Ya, memantapkan lafadznya dan menjelaskan tiap-tiap hurufnya. Dan hendaknya tidak mengidghamkan huruf ke huruf yang lain. Itu yang paling sempurna di dalam tartil. Waqila, ada mengatakan hadza aqalluhu, paling tidak begitu. Ya paling tidak, bukan kesempurnaan, paling tidak yang namanya tartil itu adalah memantapkan lafaz-lafaznya, menjelaskan tiap-tiap hurufnya, dan hendaknya tidak mengidghamkan ya huruf satu ke huruf yang lain. Jelas. Wa akmaluhu, ada mengatakan yang paling sempurna ay yaqra'ahu ala manazilihi, hendaknya membaca menurut manazilnya masing-masing. Loh, ini loh masuk di sini. Ini masuk kelihatannya, yang baca tilawah mujawad itu kelihatannya masuk di sini.
manazilnya, sebab pada manzil-manzil sendiri. Fa in qara'a tahdidan, ya, lafadhu bihi lafdhut tahdid. Ketika melewati ayat-ayat ancaman, maka diucapkannya dengan cara bacaan, ya, ancaman. Au ta'ziman, atau menjelaskan keagungan, lafadhu bihi ala ta'zim, mengucapkannya dengan cara mengagungkan. Nah, ini kadang-kadang itu di tilawah, di mujawad itu ada makoman yang tersendiri. Ya, ini mungkin masuk di sini. Tapi tidak harus kemudian dengan cara atau makom-makom yang semacam itu. Ya, ketika lafadznya itu peringatan, ya, kemudian dimantapkan cara bacaannya, peringatannya. Ketika mengatakan, bercerita tentang keagungan, dilakukan atau bacanya dengan dinikmati, dengan dilakukan sebisanya, untuk menghadirkan, ya, rasa dan aroma keagungan dan keindahan di dalam Al-Quran, ataupun ancaman, menghadirkan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin bagi pendengar yang ketika mereka itu menjadi mustami' atau munsid di dalam Al-Quran. Waqila, ada mengatakan wa yusannul qira'atu bitadabburi wat tafahumi, dan disunatkan membaca dengan tadabbur dan berusaha paham. Mentadabburi, berusaha memahami semaksimal mungkin. Fawal maksud al-a'zam, dan itulah tujuan yang paling utama. Wal matlub, dan yang paling penting, yang paling dituntut, yang paling penting. Wabihi tansyarihus sudur, dan dengan bacaan tadabbur tadi, ya, hati menjadi insyirah, menjadi lapang. Watastanirul qulub, dan menjadi tenang, hati menjadi terang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati, liyadabbaru ayati. Kitab yang diturunkan, kitab yang telah kami turunkan kepada Muhammad adalah kitab yang berkah. Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Wa sifatu dzalika, sifatnya adalah ayyushghila qalbahu bitafakkuri fi ma'na ma yulfidhu bihi. Hendaknya seseorang itu menyibukkan hatinya dengan berusaha memikirkan, menghadirkan di dalam makna apa yang dia ucapkan. Faya'rifu makna kulla ayatin, kemudian dia menyebabkan dia menjadi ngerti arti tiap ayatnya. Wa yata'ammalul awamir wan nawahi, serta mengangan-angan perintah-perintah dan larangan-larangannya masuk menghunjam di dalam hati. Wa ya'taqidu qabula dzalik, dan meyakini diterimanya hal itu. Inilah di antara cara membaca Al-Quran, tadabbur, berusaha, ya, dari cara membaca secara tajwid, kemudian masuk pada arti, kemudian masuk pada makna, kemudian dinikmati dan dirasakan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Fa in kana mimma qassara bi anhu fi ma madha i'tadara wastaghfara. Seumpama lewat, ya, di dalam ayat itu dia merasakan dia telah banyak dosa dari hal-hal yang telah lewat, i'tadzara, ya, wastaghfara, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in marra bi ayati rahmatin, sama lewat dengan ayat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istabsyara wa sa'ala,
senang dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dapat rahmat, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah taala. Au adzabin asfaqa wa ta'awwad. Jika lewat tentang azab-azab, baik cerita kaum-kaum terdahulu ataupun azab yang ada di akhirat, maka minta yaitu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan agar dijauhkan darinya. Au tanzihin nazzaha wa 'azzam, atau lewat yang mengartikan kesucian Allah Subhanahu wa taala, nazzaha mensucikan dia dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Au du'ain, atau lewat ayat doa tadarru'a wa talaba, maka dia menjadi tadarru' DP ataupun mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Muslim an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fastaftahal baqarah faqara'aha. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya sahabat Hudzaifah pernah cerita, saya pernah sholat bermakmum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Fastaftahal baqarah, kemudian Nabi memulainya dari surat Baqarah. Faqara'aha, maka Nabi membaca sampai selesai Baqarah. Thumma Ali Imran. Thumma Ala Imran. Kemudian baca Ala Imran. Surat Ali Imran. Faqara'ah, maka baca Nabi SAW baca sampai selesai. Thumma Nisa, kemudian langsung An-Nisa. Faqara'ah. Kemudian Nabi SAW membacanya. Yaqra'u mutarassilan. Nabi itu dalam keadaan baca mustarassilan. Ya kira-kira bacanya secara tadwir, ya, tadwir ataupun hadar begitu ya. Idza marra bi ayatin, kalau lewat pada suatu ayat, Nabi itu fiha tasbihun, yang di dalamnya ada tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sabbaha, baca tasbih. Wa idza marra bi su'alin, kalau lewat dengan doa-doa, sa'ala, Nabi doa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha, kalau melewat dengan ayat-ayat yang artinya mohon perlindungan, Nabi memohon perlindungan. Inilah di antara gambaran ya bagaimana seseorang itu membaca yang dekat dengan bacaan Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya dijadikan orang yang baca Al-Quran bukan hanya di lafaz saja, tetapi bisa menghunjam di hati, nantinya masuk dan menjadi keyakinan, dan iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang muttaqin, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an saat itu menjadi hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang bertakwa. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad